Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Fahri bersama teman saya Jeffreyko akan mereview game yang pernah terkenal di masanya, yaitu game Bomb Squad. Untuk alasan kami memilih game ini untuk direview, yang pertama karena game ini tentunya sangat menarik menurut kami, karena terdapat banyak sekali arena di game ini sehingga game ini tidak membosankan ketika dimainkan lama-lama. Lalu yang kedua, game ini bisa kita mainkan bersama teman atau kerabat kita melalui tautan hotspot, sehingga kita dapat bersaing dan bekerja sama untuk mengalahkan tim lawan secara multiplayer. Lalu yang terakhir, game ini bersifat free ya teman-teman, dan teman-teman dapat download secara gratis di Google Play Store untuk versi Android dan juga App Store untuk versi iOS. Lalu apa sih game Bomb Squad ini? Game Bomb Squad ini memiliki genre action, multiplayer dan juga arcade, dan game ini dikembangkan oleh Eric Fromling. Lalu game Bomb Squad ini juga terdapat banyak sekali mode permainan, diantaranya single player atau co-op yang itu kita main sendiri melawan bot. Lalu ada team mode, kita mainkan bersama-sama dengan teman atau kerabat kita. Lalu free for all, kita mainkan secara multiplayer secara luas dengan lawan di seluruh dunia. Lalu setiap modenya ini juga memiliki berbagai jenis arena dan juga mini games yang memiliki kondisi-kondisi yang berbeda untuk kita mainkan atau kita menangkan. Dan mini games yang ada di game ini juga bervariasi ya teman-teman, seperti battle royale atau dengan berebut bendera juga ada, dan mainan yang sifatnya itu olahraga juga terdapat di game ini. Lalu untuk kontrol yang digunakan dalam game ini, tentunya teman-teman familiar dengan kontrol yang ada di game ini karena sudah ramai digunakan di game-game yang ada di Android, yaitu kontrol analog yang seperti teman-teman tahu sudah banyak bertebaran di game-game MOBA dan juga game Battle Royale atau sejenisnya. Lalu untuk skill-skill yang ada di game ini juga bervariasi, ada skill melempar bom, ada mengangkat benda atau lawan, dan juga meninju, dan ada juga melompat, berlari. Teman-teman dapat rasakan sendiri ketika memainkan game ini. Lalu game ini juga untuk item-item yang ada di game ini juga bervariasi. Ada berbagai jenis bom yang dapat kita gunakan untuk melumpuhkan lawan, yaitu ada maksud saya bom beku, bom lengket, bom ranjau, dan lain sebagainya. Lalu juga ada sarung tinju yang dapat kita gunakan untuk meninju lawan dan menambah kekuatan tinjuan kita, dan juga item-item lain yang sangat bervariasi, sangat banyak sekali juga. Lalu kenapa game ini disebut game arcade? Yang pertama, game ini memberikan teka-teki yang simpel seperti game arcade pada umumnya. Lalu tujuan dari game ini juga sangat kompleks karena kita hanya disuruh berpikir bagaimana cara memenangkan game-game ini di setiap arena yang ada di game ini tentunya. Lalu yang ketiga, game ini juga membutuhkan keterampilan strategi untuk memenangkan setiap pertandingan di tiap ronde atau arenanya. Teman-teman dapat mainkan game ini secara gratis di Google Play Store dan juga App Store. Saya rekomendasikan game ini karena sangat seru menurut saya. Lanjut teman saya Jeffreyko. Baik teman-teman, di sini saya akan menilai dari segi grafik, gameplay, sound, dan overall penilaian menurut saya. Nah, pertama dari segi grafiknya sendiri, game ini sudah sangat mumpuni dengan ditampilkannya tekstur dan shadow yang baik. Pertama, tekstur dari segi pemainnya atau
champion yang kita mainkan. Lalu dari segi tekstur lapangan atau arenanya itu sudah sangat baik. Lalu grafik lainnya dari segi permainan gelap terangnya juga sudah sangat oke. Lalu untuk segi sound effect, soundtrack, dari sound effectnya sendiri, dari karakternya sendiri udah sangat mumpuni, kayak semuanya udah ada dan efeknya masing-masing. Lalu backsoundnya atau soundtracknya kita sudah diberikan adjustable yang sangat banyak. Kita juga bisa mengubah settingan dari soundtracknya, atau kita juga bisa mengubah soundtracknya sendiri, ada disediakan oleh developernya. Jadi game ini sudah sangat sempurna sekali untuk hevan-hevan saja. Lalu dari segi gameplaynya sendiri sangat simple, nggak ribet. Kita cuma cukup memenangkan bagaimana caranya memenangkan permainan dari musuh ataupun dari teman kita sendiri. Kita juga bisa bermain bersama, mabar, bisa menjadi musuh, bisa menjadi tim, dan hebat-hebat saja. Game ini sangat fleksibel, banyak arena-arena yang ditampilkan dan tujuan-tujuan yang berbeda pula, tapi dengan gameplay yang sangat simpel. Lalu untuk overall rating, saya memberi nilai mulai 1 sampai 10, saya memberi nilai 9, karena ada beberapa keluhan nanti yang saya akan sampaikan di kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk jangka waktu permainan game ini sendiri, kalau kita main sendiri atau kita main versus komputer, itu minimal dari yang saya alami dan saya amati itu minimal memerlukan waktu 5 menit kurang lebih. Itu ada yang level low, ada yang level hard. Jadi kalau level hard mungkin bisa sampai 7-6 menit ya. Untuk kelebihan dan kekurangan yang akan saya sampaikan di sini, ini menurut saya sendiri dan dari apa yang saya cari di laman-laman media sosial ya. Dari kelebihan dulu, kelebihannya game ini enak dimainkan di berbagai device, jadi bisa menyesuaikan. Maka dari itu ada yang mengeluhkan gamenya kayak melayout gini ya. Nah, itu tujuannya agar kita semuanya bisa memainkan di berbagai device. Terus karakter yang ditampilkan itu banyak, ada berbagai jenis skin, kita bisa mengatur berbagai macam jenis warna atau tampilannya. Terus kita diberikan kemudahan untuk mengatur kontrol. Lalu game ini menarik karena simple dan mudah dipahami, dan kita bisa bermain dengan teman-teman. Lalu ada berbagai jenis lapangan ya, jadi kita nggak bosan saat bermainnya. Kemudian dari segi kekurangannya, yang paling sering dialami dari berbagai user itu adanya frame atau lag atau force close. Jadi user keluar sendiri dari permainan. Kalau nggak gitu, analog dari game ini macet, nggak bisa dipencet, nggak bisa digerakin, atau nggak bisa mengeluarkan skill-skillnya. Jadi itu mungkin kelebihan dan kekurangannya dari game ini. Kemudian kesimpulan tentang game yang game Bomb Squad ini, yaitu game ini sangat menarik dan mudah dipahami. Kemudian game ini tidak membosankan. Lalu adanya kemudahan dan fleksibilitas kita untuk mengatur permainannya, kontrol dan sound effect, background, soundtrack itu kita bisa mengatur sendiri. Terus kekurangannya ya tadi adanya bug. Mungkin kalau udah nggak ada bug yang seperti force close dan analog yang sering macet, mungkin game ini sudah sangat sempurna untuk dimainkan sebagai hebat saja. Mungkin itu penilaian dan review yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.